Bekerja di bidang fashion bukanlah merupakan hal yang baru bagi Rifani. Pengalamannya dia bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konveksi membuat dia memilih untuk akhirnya terjun dan membuka usaha sendiri, yaitu pembuatan kaos anak yang bertemakan Islami. Bersama istrinya, Rifani membuka usaha pembuatan kaos anak Nuktoh yang dengan sistemnya adalah kemitraan, di mana akhirnya kemitraan ini berkembang dan tersebar di seluruh Indonesia. Seperti apa kisah inspirasi kita untuk kali ini? Simak hanya di Inspirasi Usaha, inspirasi untuk semua. Dunia fashion memang tidak akan pernah ada habisnya, apalagi bagi mereka yang ingin terus berkreasi dengan berbagai desain dalam produk yang ditawarkannya. Seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri Rifani dan Roshi Nur Roshidah dalam membangun usaha kaos anak merek Nuktoh. Walau berawal dari sebuah usaha sampingan yang dilakukan Rifani pada saat masih bekerja di salah satu perusahaan desain fashion di tahun 2013, namun dengan keuletan dan terus berkreasi dalam desain membuat kaos anak Nuktoh mendapatkan respon positif dari para konsumen. Hei, Rifan, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini tadi sebenarnya agak telat sedikit, nggak apa-apa ya. Tadi sempat nyari-nyari dulu nih, gimana ya? Dalam soalnya ya. Orderan lagi banyak nggak nih? Sih seperti biasa lah, orderan tiap hari, jadi gitu. masih produksi tiap hari standar lah. Tapi masih bisa ngobrol-ngobrol ya, Rifani ya? Bisa tentunya. Iya. Ini orderan lagi berapa banyak? Kalau biasanya hari biasa lagi sepi itu biasanya berapa banyak sih? Kalau kita sih memang kan continue aja. Mungkin sehari kita bisa sampai 100 pieces. 100 pieces. Nah, mungkin banyak yang masih belum ngeh. Sebenarnya tadi saya sempat ngobrol ngasih tahu juga bahwa ini yang kita kunjungi adalah kan kaos atau pembuatan kaos anaknya Rifani, ya kan? Ini namanya Nuktoh. Kalau boleh di-share sedikit nih, sebenarnya bisnisnya itu hanya untuk kaos pembuatan kaos anak atau gimana nih? Kalau untuk yang divisinya kita ada dua macam sebenarnya. Ada yang kaos anak, ada yang jasa. Jasa ya mungkin kan buat orderan luar gitu. Tapi kalau untuk yang brand kita sendiri itu brand Nuktoh gitu. Tapi lebih fokusnya ke kaos anak. Lebih fokus ke ini, ke yang kita sendiri. Kalau yang luar kan cuma sambilan aja lah. Iya. Kenapa sih namanya ini? Namanya cukup unik ya sebenarnya ya. Iya. Rifani ya, Nuktoh. Artinya apa tuh? Kalau inspirasinya sih Nuktoh itu kita ngambil dari lafaz basmalah. Itu kan ada titik. Titik adalah lafaz basmalah kan inti dari Al-Qur'an. Ya. Jadi kita ngambil itu Nuktoh itu gitu. Jadi Nuktoh itu artinya adalah titik. Titik dalam bahasa Arab. Apa filosofinya apa? Kenapa titik? Filosofinya kita ngambil dari pas basmalah itu adalah titiknya kan yang awalannya itu inti dari semua Al-Qur'an gitu. Jadi kita pengen ambil kita dasarnya segala sesuatu gitu kan Nuktoh. Kayak anak kecil juga lah kan. Oh gitu ya. Jadi berkaitannya dengan anak kecil itu seperti perawal atau awalan dari sebuah kehidupan gitu ya. Menarik sekali. Ini sebenarnya kan kamu sebelum membuka usaha ini kamu sempat kerja di salah satu perusahaan konveksi gitu kan. Betul. Kenapa sih akhirnya kamu memutuskan untuk mengundurkan diri, resign, kemudian akhirnya buka usaha sendiri aja deh, ini kayak lebih menguntungkan, kenapa? Ya waktu itu sih cuman kita kan kerja di clothing line sih tepatnya ya. Jadi kita kerja terus lama-kelamaan kan ada ide lah kenapa kita nggak bikin juga gitu kan. Misalnya kan masih muda juga nih, masih ada umur masih bisa untuk mencoba usaha gitu kan. Jadi ya kenapa tidak mencoba, karena kan kalau nggak dicoba nggak bakal tahu dan sama aja dipikirin aja gitu. Gitu sih. Oh tadi awalnya itu ya. Ya jadi action aja lah gitu. Ide awal untuk pembuatan kaos atau Nuktoh ini apa? Apakah karena berkaitan dengan pekerjaannya sebelumnya atau? Sebenarnya dari berbagai aspek sih ya. Pertama memang kita kan, saya dulu waktu itu baru nikah. Jadi kan dapat ide juga, saya udah kerja juga kan di clothing line, terus kasih ide sama mertua kebetulan. Sama mertua? Ya kenapa nggak usaha sendiri aja, kan udah kerja kaos tuh. Kenapa nggak bikin usaha sendiri? Terus saya bingung dong. Usaha apa ya? Ya usaha kaos lah kan, tahu kan. Iya, kan udah tahu caranya gimana prosesnya. Saya pikir, oh iya boleh juga nih saya bikin sampingan gitu kan. Ya, saya bikin. Terus kebetulan juga kan saya lulusan dari pendidikan juga kan, sekolah di sekolah Universitas Pendidikan juga. Jadi
menyambung masih sedikit lah dengan dunia pendidikan juga gitu. Jadi yang mengembangkan ilmu lah. Iya. Nggak selamanya harus ngajar saya juga kan. Betul. Akhirnya dibuatlah si brand ini, kaos anak ya kan, sesuai dengan profesinya atau pekerjaannya dulu. Terus tapi mendidik gitu ya, dengan bernafaskan atau dengan syarat dengan Islami sekali gitu. Wah, keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih, nanti kita kan akan masuk rame-rame nih, kita akan ngelihat seperti apa sih prosesnya segala macam. Tapi sebelum itu tantangannya, bukan tantangan, tapi lebih ke ini ya, gimana sih perkembangannya dari awal sampai sekarang ini, so far gimana? Kalau perkembangan sih kita alhamdulillah semakin naik lah istilahnya gitu. Naik. Walaupun ada kadang-kadang datar, naik lagi, kadang turun juga ada, cuman ya alhamdulillah masih bisa bertahan lah selama 4 tahun ini kan. Gitu. Wah, keren. Berarti ini menjanjikan lah ya. Iya. Bisnis yang menjanjikan, itu yang paling penting dan pengen didengar sama semua orang ya. Ini orang, kita kan targetnya Islam kan. Itu semua orang di Indonesia ini kan sudah berapa persen kan Muslim, jadi udah Muslim. target market kita tuh samping rumah sendiri udah ada gitu, nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Keren. Jadi penasaran, kita langsung lihat aja gimana sih cara proses pembuatannya, seperti apa ya. Boleh kan. Ayo, sambil nanti kita ngobrol model segala macam ya. Siap. Ayo Kang Emin. Ya, aku lepas sepatu dulu. Iya, boleh. Iya. Dengan background pendidikan bahasa Arab, Rifani lebih memilih untuk membuat berbagai desain kaos anak yang bertemakan Islami. Selain itu, pesaingnya juga masih jarang di bidang usaha kaos anak muslimah dan pasar yang besar karena sebagian penduduk Indonesia adalah muslim, menjadi salah satu alasan bagi Rifani untuk memfokuskan usahanya. Dari yang awalnya hanya mengeluarkan 3 desain kaos anak, kini kaos anak Nuktoh sudah memiliki puluhan desain kaos yang ditawarkan. Mulai dari desain yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, sampai desain gambar anak-anak menggunakan edukasi yang mengajarkan anak tentang Islam. Kini perjalanan awal usaha Rifani dan istrinya dalam membangun usaha kaos anak Nuktoh, meski dimulai dari sebuah usaha sampingan yang dilakukan oleh Rifani saat masih bekerja di salah satu perusahaan konveksi di tahun 2013, berkat keuletan dan terus berkreasi dalam desain, akhirnya membuat kaos anak Nuktoh mendapatkan respon positif dari konsumen. Sehingga dengan modal yang tidak terlalu besar, tepatnya pada 2015, Rifani akhirnya mulai memutuskan untuk semakin serius dan juga fokus pada usaha yang dijalankan. Desain yang sudah dikeluarkan oleh Nuktoh ternyata mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga meningkatkan penjualan. Selengkapnya hanya di Inspirasi Usaha. Oh, ini workshopnya sini ya. Oh, wow, seru banget nih. Ini sekarang lagi, boleh tahu lagi sibuk apa, ngerjain apa sih ini? Ini banyak kain-kain ini ya? Ini sedang proses potong bahan. Potong bahan. Jadi potong bahan. Ini adalah proses yang pertama. Pertama. Jadi bikin pola. Iya, seperti itu ya. Langsung potong biar jadi kayak mentahnya gitu. Nah, ini lagi ada orderan banyak ya, atau gimana sih, Van? Ini kayaknya banyak banget nih. Ini sih memang buat produksi kaos kita sendiri kan, jadi kita bikin itu langsung banyak, biasanya 50 ke 100 seri, jadi langsung banyak. Iya. Tadi aku sempat perhatiin juga nih di dinding juga, ini kan ada desainnya ya. Jadi sekarang ini sudah ada berapa desain sih yang sudah dikeluarkan kira-kira? Kalau desain yang sudah ada sekitar 30 lebih. Udah 30 lebih? Ada produk bayi, ada produk anak juga. Cuman kombinasinya beda-beda warnanya. Iya. Kalau desainnya siapa yang bikin? Rifan sendiri? Ada yang saya sendiri, ada yang saya konsepin, saya lempar ke teman-teman desainer. Saya sendiri juga gitu. Jadi dia saling mendukung lah. Iya, jadi kayak punya ide satu ditambah lagi yang lainnya kayaknya. Kadang-kadang saya terbatas juga kemampuan ini. Betul. Kreativitas memang perlu banyak orang kadang-kadang ya. Sablon ya ini ya berarti ya. Nanti sablon. Untuk menyetaknya semuanya pakai sablon atau ada model lain atau dengan sekarang sih kita full sablon manual. Sablon manual. Iya, jadi lebih kuat kan dia. Iya. Kalau target sendiri sebenarnya kemana aja sih, Van? Kalau target penjualan sih memang kita selama ini masih Indonesia.
Indonesia. Cuman alhamdulillah ada permintaan juga sih sampai keluar ke Singapura juga ada. Cuma kalau untuk Indonesia sih sudah ada dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Oh udah ada. Lengkap ya. Kalau dibilang berarti sebenarnya Rifan ini, Nuktoh ini kan produsen ya. Produsen karena yang setahu saya ini kan sebenarnya sistem kerjasamanya kemitraan. Betul. Kayak gitu ya. Berarti kalau kamu produsen ya, kamu memberikan kesempatan orang lain untuk menjadi distributor atau reseller ya. Ya betul. Nah itu gimana tuh sistemnya? Kalau sistemnya sih mereka kan awal tuh beli dulu paket. Jadi ada agen, ada distributor dan juga reseller. Tergantung ambilan banyaknya nih, kalau makin banyak makin diskon. Ini apa yang ngebedain antara distributor sama agen sama reseller itu apa sih? Oke, kalau untuk yang reseller itu pembeliannya cuma 500.000. 500.000 rupiah. Dapat diskonnya 20%. Sudah free ongkir seluruh Indonesia. Terus ada lagi yang agen itu pembelian awalnya 3 juta, itu diskonnya 30%. Free ongkir juga seluruh Indonesia. Dan yang paling besar itu ada distributor. Pembelian awalnya 7,5 juta. Minimal ya? Ya minimal. Diskonnya 40%, free ongkir seluruh Indonesia. Itu 40% di 7,5 juta itu udah termasuk 40%-nya atau belum? Sudah 40% barang, 7,5 sudah dapat include bonus macam-macam juga. Gitu. Oke. Wah berarti lumayan juga ya? Iya, maksudnya terutama untuk para ini ya pengusaha kecil seperti rumahan. Mereka ibaratnya itu 500.000 atau 7,5 kan masih bisa mereka apa ya, ibaratnya adalah mereka masih bisa untuk mengeluarkan uang seperti itu, sebanyak itu untuk membuat bisnis baru gitu ya. Wah, sekarang kalau prosesnya kalau dari awal nih seperti apa sih? Kalau awal banget ini kita kan potong bahan nih. Ya. Potong bahan ini sesuai dengan pola, ada beberapa ukuran, ada ukuran XS sampai dengan XL. Ini S. Ini ukuran tangan untuk XS nih. Ini kan XS. bahannya ya XS paling kecil tuh umur 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, paling besar tuh XL untuk usia 12 tahun. Itu untuk yang potong di sini. Ya. Pokoknya potong tangan, potong badan itu pisah, nanti baru masuk proses sablon di sini. Oh, sablonnya di dalam sini. Kemudian setelah disablon, setelah sablon selesai baru nanti masuk proses jahit. Oh jadi itu emang disablon dulu ya sebelum dijahit ya? Iya betul. Lebih enak ngerjainnya, soalnya kalau misalnya udah jadi bahan tuh nyablonnya susah. Karena kan harus kita nyari tengahnya dulu kan. Kalau masih bahan potongan gini enak. Gitu. Kalau misalnya udah jadi itu kadang-kadang geser gitu, jadi lebih praktis seperti ini. Iya. Habis itu kemudian ke proses menjahit. Setelah menjahit? Setelah jahit baru proses nanti packing sama finishing sama ada kisi juga sih. Kisi dulu, setelah kisi baru packing yang fullnya baru kita siap jual. Setelah itu shipping ya? Oke, shipping berarti shipping itu terakhir adalah menjual atau mengirimkan ke reseller itu tadi ya. Tantangannya pada saat membuka bisnis pembuatan kaos anak Nuktoh ini pasti kan banyak yang tantangan, mulai dari mungkin usahanya otomatis harus butuh modal seperti itu. Kalau dari Rifan sendiri tantangan yang paling berat apa nih? Kalau yang paling berat pertama sih lebih ke memulainya sih. Memulai ya. Soalnya kadang-kadang kan kita punya konsep, punya kemampuan mungkin ya, semua punya kemampuan. Punya ide, semuanya ada di sini. Semua, tapi belum belum punya keberanian untuk menjalankan. Paling di situ sih paling pertama. Kedua memang kan kalau orang pengen punya bisnis kan ada beberapa modal lah ya. Modalnya ya niat tadi, waktu, terus tenaga sama uang terakhir lah. Iya, kan modal terakhir ya. Empat modal itu yang paling penting ya. Jadi ya yang mana yang paling bisa kita kerjakan dulu aja. Kalau misalnya uang masih sedikit, kita cetak dikit dulu. Kalau misalnya kita nggak ada tenaga, kita pakai jasa orang dulu. Kita nggak ada waktu, ya pakai jasa yang lain. Jadi memang semuanya harus dipikir-pikir buat gimana caranya jadi dulu deh. Ini semuanya, tapi peralatan ini sejalannya dengan bisnis berjalan ya, maksudnya sejalan dengan bisnis ini mulai banyak yang tahu, banyak orderan seperti itu ya. Tadinya apa nih modal awalnya tuh apa aja sih? Modal awalnya saya bikin 2 lusin kaos. 2 lusin kaos aja. Mesin jahit udah punya? Belum. Waktu itu apa? Order baru punya desain. Baru punya desain, saya gambar, saya lempar ke tempat lain. Jadi dari pemilihan bahan, saya cuma bilang warna aja ya. Misalnya saya pengen warna bahannya ini sama ini, desainnya dari saya ini. Full dia yang ngerjain. Jadi dia milih bahan dia, terus dia milih dia yang nyablon, dia yang jahit, dia yang packing, sampai saya tuh udah jadi barang gitu. Baru saya jual gitu. Waktu awal-awal tuh 2 lusin. Tapi lama-kelamaan kan ya saking ininya saya coba untuk jualnya lebih luas lagi. Iya. Kita nanti akan ngobrolin soal bagaimana sih cara penjualan atau promo dari strategi marketingnya Rifan ya. Sekarang kan lagi musimnya sosial media seperti itu. Mungkin apakah Rifan jalanin hal yang sama atau gimana? Sambil kita ngeliat-ngeliat ke mungkin tempat lain yuk. Ayo, ruang sablon ya.
Harga yang dibanderol untuk kaos anak Nuktoh bervariasi. Untuk lengan pendek mulai dari Rp69.000 hingga Rp99.000. Selain kaos anak, Nuktoh juga mengeluarkan produk jumper lengan pendek yang dijual dengan harga Rp59.000 dengan lengan panjang Rp69.000. Rifani mengaku permintaan kaos anak buatannya terus meningkat. Paling tidak nih, setiap bulannya 500 hingga 700 pieces kaos dari berbagai jenis laku terjual. Dalam mengembangkan usahanya, Rifani juga membuka kesempatan dan menawarkan konsep kerjasama kepada para mitranya. Dalam kerjasama ini, mitra bebas memilih produk yang diinginkan. Ada yang menarik nih dengan kerjasama kaos anak Nuktoh. Agar harga jual mitra sama dengan harga jual pusat, maka Rifani membebaskan ongkos kirim pada para mitranya ke seluruh Indonesia. Oh, ini ruang kerja. Betul, ini ruang kerja saya sendiri. Wah, menarik. Wah, banyak juga nih ya orderannya. Ya, ini untuk orderan yang jumlah besar ya. Ini kira-kira Ya. ada berapa pesanan sih hari ini? Ini sih, kalau ini sih masih untuk, ya kita stok kan udah di stok terus. Jadi kita bikin terus nih, jadi kita packing dulu. Nanti kalau udah ada yang beli langsung kirim. Oh, gitu. Jadi persiapan aja. Yang ini lucu nih, coba lihat Oh, ini. nih. Ini berapa ya harganya kalau sebutannya apa? Satu potong nih ya. Untuk satu baju ini berapa sih? Kalau harga bervariasi, kan ada ukuran XS sampai XL. Ya. Kalau ini XL nih, ini ukuran L, ukuran L ini harganya 89.000. 89.000. Kalau yang paling murahnya itu 59.000. Itu yang kecil. Ya. Gitu. Wah, ini bagus-bagus ya. Desainnya juga bagus, menarik gitu. Warna-warnanya juga mencolok. Nah, kan sebenarnya yang menarik itu adalah dengan trademarknya. Tulisan-tulisan atau sangat islami sekali ya untuk baju anak-anak ini. Apa sih sebenarnya selain itu yang membedakan antara mungkin kualitasnya atau apa yang membedakan antara Nuktoh sama pembuat kaos anak-anak lainnya? Kalau dari segi desain udah pasti ya, kita memang mengkonsepkannya memang tujuannya adalah untuk pendidikan Islami anak sejak dini. Terus kalau dari untuk pemilihan bahan juga nih, kita ambilnya yang memang yang paling bagus. Jadi memang kita ambilnya cotton combat yang udah 100% kapas gitu. Jadi memang dia akan menyerap keringat dengan baik dan memang dia juga tidak akan melar. Jadi memang bagus gitu. Terus juga sablonnya, ini kan kita memang pakai sablon yang kualitas paling bagus. Ini udah standar yang udah Eco Solution. Jadi memang dipakai anak dan bayi pun itu aman. Iya, nggak menyebabkan alergi atau apa seperti itu ya. Karena ini kan untuk anak-anak, benar sekali ya. Terdapat pembeda antara kaos anak Nuktoh dengan produk sejenis di pasaran. Mulai dari desain yang kaya warna, tidak menggunakan tag merek atau ukuran pada leher dengan alasan ada anak yang kulitnya agak sensitif, sehingga menimbulkan iritasi ringan seperti gatal atau kulit memerah. Menggunakan sablon manual dan water base yang sudah mendapat sertifikat Eco Solution yang elastis dan tidak luntur, hingga menggunakan teknik jahit kumis dan rantai pada pundak agar lebih kuat dan cocok buat kaos model anak, sehingga membuat produk kaos anak Nuktoh terlihat lebih nyaman. Untuk modal awalnya pada saat Rifani itu tahun berapa sih sebenarnya? Kalau mulai bisnis ini? Awalnya itu sebenarnya tahun 2012. 2012 Waktu itu masih sampingan ya. Gitu. Berarti sudah berjalan hampir 4 tahun. Kalau yang dari awalnya, cuman kalau yang diseriusinnya banget itu 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Modal awalnya waktu itu berapa sih? Tadi kita sempat ngobrolin kamu bikin untuk 2 lusin ya. Betul. Nah, 2 lusin itu modal awalnya berapa kira-kira? Sekitar 750 sampai 1 juta lah waktu itu. 750 sampai 1 juta ya. Apa persisnya ya, cuman segitu. Wah, itu sebenarnya nilai yang tidak terlalu besar juga ya. Waktu itu sih nggak terlalu ini kan, biar nabung berapa bulan juga bisa gitu kan. Bener-bener. Ini biasanya kalau orderan rame itu ada musimannya gitu nggak sih, Van? Kayak misalnya tiba-tiba pas Lebaran atau mungkin pas lagi hari raya apa kayak gitu. Betul sih, kalau secara kuantitas paling banyak yang beli itu sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran? Sebelum bulan puasa malah. Kalau untuk produsen ya, karena kan kita yang buat. Ya. Orang itu kan penjual itu butuh barang itu ketika bulan puasa.
Jadi mereka gila-gilaan tuh beli tuh sebelum bulan puasa tuh. Oh gitu Bukan ya. pas puasanya, malah pas puasa kita standar. Ini kita membicarakan soal pembeli atau distributor nih? Distributor. Distributor ya? Betul. Oh, jadi mereka sebelum puasa, mereka udah mulai nyetok barang, jadi habis itu dijual sama mereka. Betul. Gitu ya. Nah, bicara soal strategi berarti ini, strategi promosi untuk marketing penjualannya. Pakai untuk selama ini apa? Apakah emang promosinya di Facebook, kayak di sosial media, pers, mungkin segala macam gitu? Gimana? Semuanya sih kita pakai. Gitu ya. Sosial media iya. Iya. Nah, terus Facebook iya, yang penting Facebook ya. Terus juga untuk yang paling ini kita juga gunakan untuk yang sistem SEO juga. SEO itu apa, bisa dijelasin? Engine optimization, jadi biar kita ada di posisi pertama Google terus. Oh iya, ini dari segi penjualan online ya? Betul. Tapi ada nggak maksudnya dari mouth by mouth atau mungkin dari mulut ke mulut, Nah, atau kalau mungkin sistemnya kayak ikut, biasanya kan ada beberapa yang ikutan bazar, ya kan, ikutan pameran segala macam, itu nggak sih Irfan kayak gitu? Kalau awal kita ikut Ya, awal terus? kita ikut kemana-mana ya. Tapi untuk sekarang sih kita udah untuk fokus produksi aja, karena kan alhamdulillah yang Mas tadi bilang udah ada diomongin sama beberapa agen di situ, karena kan kadang mereka kan temenan ya. Oh gitu. Yang satu beli barang orang Sumatera, saudaranya ternyata ada orang Padang, ada orang mana, itu punya barang produk, pengen juga. Dia juga gitu jadi ya. Ambil jalan aja gitu. Pengen ikutan bisnis seperti itu ya? Wah, luar biasa. Sejauh ini kemitraan yang dimiliki atau partner mitra yang dimiliki sama Nuktoh ini sudah berapa banyak sih, Van? Kalau untuk yang terdaftar ya, itu sekitar 200 sampai 300. Wow, 200 Itu sampai dari reseller 300. ya, dari reseller dan agen. Kalau reseller itu kan sekitar mereka modalnya dari berapa? Lebih kecil ya. Tapi kalau misalnya memang yang besar-besarnya aja, yang agen distributor, itu mungkin sekitar 50 sampai 100. Wah, berarti totalnya banyak dong ya? Iya, Atau itu combine, maksudnya 200 itu sudah termasuk agen, reseller, dan distributor. Oh, 200. Dari awal ya? Dari awal. Ada di kota mana aja? Maksudnya kemitraan ini tuh udah tersebar di Indonesia kan ya? Udah. Di mana aja dari sih? Sabang sampai Merauke ada. Luar biasa, keren. Itu berarti sampai sekarang ini udah 200 dari Sabang sampai Merauke ya? Betul. Gimana sih caranya untuk kalau seandainya mungkin ada yang penasaran nih, aduh pengen juga deh kayaknya buka bisnis pembuatan kaos anak. Kalau mau jadi kemitraan atau jadi partnernya Nuktoh, gimana Boleh sih sih caranya? langsung hubungin kita aja ya. Buka website kita. Nanti kan situ ada arahan kalau misalnya mau agen berapa, distributor berapa, atau reseller juga berapa kalau mau coba-coba dulu. Nanti kalau udah oke, nanti kita paketkan, kita kirim barangnya bersama katalog-katalognya untuk penjualan offline. Nanti kalau ada pembelian lagi bisa beli lagi. Walau hanya memanfaatkan media online sebagai pemasaran, namun dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, permintaan produk kaos anak Nuktoh terus meningkat setiap bulannya. Bukan hanya dari dalam negeri dengan jumlah mitra yang tersebar di seluruh Indonesia, permintaan juga sudah datang dari Singapura untuk produk jumper bayi. Dengan usia usaha yang masih baru, membuat produk kaos anak Nuktoh belum maksimal. Karena itu tidak heran bila banyak permintaan seperti sekarang, Rifani masih sulit memenuhi permintaan yang ada. Menjadikan sebuah usaha atau bisnis, terutama pembuatan kaos anak ini, ternyata kita harus cermat dan juga harus jeli untuk melihat kira-kira pangsa atau segmen di luaran sana. Terima kasih sudah menyaksikan Inspirasi Usaha. Seperti apa kisah-kisah inspirasi yang lainnya? Tetap simak Inspirasi Usaha, inspirasi untuk semua. Thank you ya. Sama-sama. Semoga sukses. Amin.